Selamat pagi anak-anak kelas 6 Sekolah Pelita Nusantara. Bertemu kali ini dengan Mr. Zul ya. Mungkin kalian sudah kenal dengan Mr. Zul. Waktu di kelas 5 Mr. juga sudah mengajar, yaitu mengajar IPS. Tapi di kelas 6 Mr. mengajar dua pelajaran, yaitu pelajaran PPKN dan pelajaran IPS ya. Selamat datang di kelas 6. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, Mister akan menyampaikan materi pertama untuk pelajaran PPKN hari ini ya. Adapun materi PPKN di bab pertama adalah tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Tentunya kalian sudah tahu apa itu Pancasila ya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia atau ideologi bangsa Indonesia ya. Nah, dan tentunya kalian sudah tahu, sudah hafal apa saja isi-isi dari Pancasila tersebut yang terdiri dari lima sila ya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya harap kalian sudah hafal semua ya isi-isi dari Pancasila ya. Nah, namun Pancasila itu bukan hanya sekedar dihafal ya, tetapi juga harus diterapkan ya, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, kemudian di lingkungan sekolah maupun di lingkungan bernegara. Harus kita terapkan ya, bukan hanya sekedar dihafal, tapi harus kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini Mister akan menjelaskan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita mulai dari sila pertama. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini ya, yang akan Mister jelaskan adalah penerapan nilai-nilai dalam sila pertama Pancasila ya. Khusus sila pertama dulu ya. Nah, kalian pasti sudah hafal apa bunyi sila pertama. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu bunyi sila pertama ya. Nah, dari sila pertama tersebut ya, nilai-nilai apa saja yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena ini tentang agama ya. Yang pertama, nah ini contohnya, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Nah, artinya kita sebagai warga negara Indonesia ya, wajib percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, percaya dengan adanya Tuhan ya. Nah, apapun agamanya, agama Islam percaya dengan adanya Tuhan, agama Kristen percaya dengan adanya Tuhan, agama Hindu percaya dengan adanya Tuhan, agama Buddha ya, dan begitu juga agama-agama yang lainnya ya. Nah, artinya kita mesti yakin ya kalau Tuhan itu ada ya. Kemudian yang kedua adalah saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan ya. Nah, kita sebagai umat beragama ya, kita harus saling menghormati, saling menghargai antar pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Nah, kita tahu ya, di Indonesia ada beberapa agama yang diakui. Ada 5 agama dan 1 kepercayaan. Agama apa saja? Ada agama Islam, agama Katolik, agama Protestan, agama Hindu, kemudian 5 agama Buddha, kemudian 1 kepercayaan yaitu Konghucu ya. Nah, itu adalah beberapa agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia. Nah, jadi rakyat Indonesia, masyarakatnya memeluk agama yang beragam ya. Artinya supaya kita bisa hidup rukun, hidup damai, walaupun kita hidup dalam perbedaan agama, perbedaan suku, bangsa ya, tapi bagaimana cara kita supaya kita bisa hidup rukun, yaitu dengan cara saling menghormati ya. Agama yang satu menghormati agama yang lain. Misalnya agama Kristen menghormati agama Hindu, begitu juga sebaliknya, agama Hindu menghormati agama Kristen. Agama Islam menghormati agama Buddha, begitu juga sebaliknya, agama Buddha menghormati agama Islam ya. Nah, ini adalah contoh penerapan dalam sila pertama. Yang kedua ya, kemudian
contoh berikutnya yang ketiga, yaitu saling bekerja sama antar umat beragama. Nah, walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda keyakinan, bukan berarti kita saling bermusuhan, bukan berarti kita tidak boleh bekerja sama, tidak ya. Namun kita tetap diharuskan untuk saling bekerja sama antar umat beragama, ya. Nggak ada larangan, ya. Agama apapun tidak ada yang melarang umatnya untuk bekerja sama dengan agama lain, ya. Nah, juga selain bekerja sama juga kita wajib saling tolong menolong, ya. Walaupun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, ya. Kemudian yang keempat, yaitu saling menghormati kebebasan beragama, ya. Nah, di Indonesia kebebasan beragama itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan ayat 2, ya. Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, ya. Pasal 29 ayat 1 bunyinya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang ayat 2-nya negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, artinya di Indonesia itu sudah ada landasan hukumnya bagi masyarakat untuk memiliki kebebasan dalam memeluk agama, ya. Nah, oleh karena itu kita wajib saling menghormati, ya. Menghormati orang lain memeluk agama yang dianut, ya. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk agama kita. Begitu juga sebaliknya, orang lain tidak boleh memaksa kita untuk memeluk agama mereka, ya. Artinya ini tergantung keyakinan kita masing-masing. Yang mana agama yang akan kita anut itu kita bebas, tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengatur, ya. Nah, Mister ulang sekali lagi, ya. Nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang pertama tadi adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Kemudian yang ketiga, saling bekerja sama antar umat beragama, termasuk juga saling tolong menolong, ya. Walaupun kita berbeda, tapi kita juga diwajibkan untuk tolong menolong, ya. Kemudian yang keempat adalah saling menghormati kebebasan beragama, ya. Artinya kita memberikan di negara kita kebebasan beragama ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, ya. Nah, inilah beberapa penjelasan dari Mister untuk hari ini, untuk pertemuan pertama ini, ya. Mungkin ya jika kalian ada pertanyaan untuk tentang materi ini, ya kalian boleh tanya Mister melalui chat pribadi, boleh ya, di WA, boleh, silakan. Oke, nanti di pertemuan kedua akan kita lanjutkan dengan penerapan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Itu akan kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya, ya. Cukup sekian dari Mister, ya. Semoga bermanfaat apa yang sudah Mister jelaskan hari ini, ya. Kemudian kalian juga harus baca-baca di buku panduan ini, ya. Harus rajin-rajin baca, ya, biar mudah memahaminya, ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Sampai jumpa.